Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan hati. Kira-kira bagaimana tentang perasaan hati? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang hubungan, perasaan, cinta. Wah, ini bisa koneksinya dari kamu ke dirinya ataupun dirinya ke dirimu. Kamu menyesuaikan saja dan nanti di akhir readingan akan saya koneksikan dari inisial dia, dari zodiak, dari kota dan negara, agar kamu lebih yakin bahwa readingan ini memang khusus untuk dirimu dan dirinya. Oke, sudah ada 3 kartu yang keluar, kita lihat. Bicara tentang cinta, wow, di sini ada keikhlasan ya. Maaf agak berisik ya, lagi mau hujan. Jadi ya seperti gitu. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Di sini ada Nine of Cups, ada Ace of Cups, Two of Pentacles. Di sini saya lihat tentang cinta kamu kayak ya udah ya. Saya sekarang kondisinya tenang, nyaman, damai. Ada cinta, tidak ada cinta, tetap happy ya. Ini mungkin energimu atau energinya yang mana mungkin kondisinya kalau dari dirinya dia merasa bahwa kamu orangnya keras kepala. Kamu orangnya super egois. Ini kalau dari dirinya, ataupun bisa terbolak-terbalik. Kamulah yang terkoneksi dengannya di mana kamu merasa bahwa dirinya tuh egois, sosok keras kepala, sosok yang cuek, sosok yang acuh tak acuh ya. Kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan karena energinya bisa tertukar ya. Tetapi saya ambil saja dari kamu ya. Karena saya merasakan energinya yang mendengar di sini adalah energi yang paling tinggi, di mana kalianlah yang kondisi saat ini lagi mengalami keikhlasan hati, ada cinta, tanpa cinta sama saja ya. Betul tidak? Ketik di kolom komentar ya, karena ada beberapa yang saya rasakan di sini. Ya udah, ada cinta tidak ada cinta, ya tetap harus bahagia dengan diri sendiri. Walaupun ada pengkhianatan, tetapi ingat harga diri kita tetap up ya. Tidak usah ribut-ribut, tidak usah marah-marah. Kalau memang dia mau pergi, pergi aja. Kalau dia mau kembali, ya silahkan dengan perubahan dan introspeksi diri dan pemaafan. Ya, ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya memang kondisinya lagi tidak baik-baik saja dalam percintaan. Dimana mungkin pada saat kamu ada uang, ya, kamu akan dihargai. Ini bisa dari sisi cinta, dari pertemanan, dari kerabat ya, dimana mereka senyum kepadamu. Tetapi pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, jangankan menolong, menoleh pun tidak ya. Atau bahkan ada pengkhianatan, dimana akhirnya
untuk kesalahannya dituduhkan semuanya karena ulahmu. Padahal mungkin kamu sudah berbuat yang terbaik. Tetapi pada saat kamu tidak menoleransi lagi, akhirnya dia menyudutkanmu dengan tuduhan pembangkang ataupun seseorang yang tidak patuh, ya. Nah ini, jadi dalang dari semua masalah dituduhkan semua kepadamu, dan itu membuatmu sakit, membuatmu resah, membuatmu tidak berdaya. Kenapa orang yang saya sayangi justru menyakiti, dan goresannya sangat dalam, lukanya sangat dalam. Itu membuatmu betul-betul merana karena seolah-olah kamu berharap dia melindungi, tetapi malah dia yang mengabaikanmu. Dan ada trauma di dirimu yang mana saya rasakan energinya saat ini kamu susah move on. Walaupun move on juga, tetapi kayaknya nanti akan datang orang yang mirip-mirip dengan dia. Jadi ujung-ujungnya berakhir lagi dengan tragis ataupun malah dengan pengkhianatan dan playing victim. Energinya ya, saya rasakan energinya di sini. Kamu akan ikhlas, kamu akan menerima semua takdirmu dan berserah kepada semesta, lebih spiritual, lebih menjaga hati, jiwa dan raga. Dimana kamu tahu bahwa perjalananmu masih panjang, saya nggak boleh seperti begini, saya harus bangkit, yang bisa membuatku bahagia adalah diriku. Ya, jadi tidak boleh ada yang berani melukai atau mengkhianati lagi, atau apapun yang mana kamu tahu value-mu. Dan saya lihat memang ke depan kamu akan lebih dihormati. Ini dihormati apa kita lihat ya. Tuh, kamu mau belajar, mengupgrade dirimu. Dari sisi penghasilan kamu up, dari sisi hutang akhirnya bisa kamu lunasi, dari sisi penghasilan akan terupgrade. Dan di situ kamu tahu bahwa siapa yang modus kemarin ya, yang hanya mau duitmu, datang kembali dengan muka senyum, ramah, ada kayak seolah-olah pemaafan. Tetapi kamu tahu bahwa pada saat saya nggak punya uang, kamu di mana gitu. Pada saat sudah punya uang, kamu semua datang gitu. Tetapi kamu tidak sombong, kamu tidak arogan, kamu tidak membenci, kamu tidak marah. Kamu cuma tahu bahwa senyum-senyum ya, dan karena kamu tahu gitu kan, kamu hanya senyum-senyum tentang kepalsuan mereka. Kamu tidak terlalu menanggapi, dan akhirnya mereka sadar diri bahwa kamu bukan seperti yang dulu lagi, yang bisa dikibulin dengan kata cinta, maaf, dan penyesalan. Untuk bisa diporotin lagi, untuk bisa dimanipulasi lagi. Ya, nah ini ada beberapa yang saya lihat mungkin kondisinya kamu bukan seseorang yang seperti dulu tukang gosip-gosip. Ya, kamu punya circle akan mengecil karena tidak mau terkoneksi dengan orang toksik. 1-2 orang aja temanmu. Ya, yang penting tulus, bukan ribu teman tapi toksik yang hanya mau keuntungan, ataupun nggak ada yang mengambil keputusan untuk mendingan sendiri ketimbang punya pacar tapi toksik, hanya mau uangku aja. Pada saat saya nggak punya apa-apa, dia pergi ke wanita lain, dia mencari pria lain. Mendingan sendiri, saya memakai uangku. Apalagi kalau sudah mungkin mempunyai anak. Kalau sudah mempunyai anak, di sini fokus kepada anak dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kewarasan ya, karena anak juga kadang bikin stres ya. Jadi ya setidaknya ada uang, ada kewarasan. Saya lihat di sini kamu akan lebih mencintai dirimu, dan akhirnya orang-orang pun mencintaimu secara tidak langsung. Kenapa? Energimu terup. Kamu tidak terlalu mau fokus pada orang lain. Orang mau cinta kamu silakan, tidak juga nggak apa-apa. Orang mau baik sama kamu, oke. Tidak mereka bilang kamu jahat juga, ya nggak apa-apa. Selama kamu tidak pernah merugikan siapapun, kamu jalan di jalanmu. Tuh, walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang merasa bahwa kenapa kamu sudah berubah. Ya, mungkin kamu lebih tertutup, lebih punya waktu untuk diri sendiri. Yang mana mungkin mereka merasa, wah ini depresi nih. Ya, atau gimana ya, kok dia nggak muncul-muncul, nggak keluar-keluar rumah ya, padahal dia orang nggak tahu di rumah kamu kerja gitu ya. Mungkin kamu ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya mengambil
kerja di rumah aja, entah online, entah konten kreator, entah apapun yang mana ya ingin tenang aja di rumah ketimbang pergi kantoran ya. Ada juga yang kantoran tetapi memang energinya ya seperti dulu ya, tidak seperti dulu dalam artian dulu kumpul-kumpul dengan sahabat ya, sekarang lebih diam aja di ruangan ya. Jadi lebih introvert, bicara apa adanya dan langsung pulang, nggak ke mana-mana gitu ya. Saya lihat di sini auramu terpancar ya, dimana banyak orang sebenarnya yang ingin dekat dengan kamu tapi kamu membatasi itu. Dimana kamu tidak mau mereka akhirnya hanya datang untuk persinggahan ataupun hanya datang untuk memanfaatkan. Karena kamu tahu bahwa orang datang itu cuman mau duitku dan senang-senang aja. Pada saat saya nggak punya duit, mereka di mana gitu. Nah ini, di mana pada saat kamu terjatuh kemarin, kamu banyak belajar dan kamu tahu sifat belajar dari mereka yang mana, oh nih pantas untuk bersama aku dan tidak. Ya, jadi ada beberapa yang akhirnya mengambil kesimpulan untuk berpisah dengan pasangan karena pasangannya toksik, di mana pada saat kamu terjatuh menoleh pun tidak. Apalagi mau menolongmu. Jadi kamu tahu bahwa dia toksik. Yang datang kembali kamu cut. Ada beberapa yang saya rasakan energinya seperti itu, entah dari persahabatan, entah dari pasangan. Ataupun ya sudah pengabaian aja. Ketimbang terkoneksi dengan orang toksik. Ada yang pulang kampung, ada yang lebih ke bercocok tanam, nggak gengsi, dan akhirnya apa? Ada penyesalan di mana kamu sekarang sudah banyak duit ke depannya tuh. Banyak duit nih artinya versi dia ya, karena kalau kita bandingkan banyak duit antara sampai triliuner ya enggak, tapi dalam artian banyak duit nih artinya antara kamu dengan dirinya ini kamu lebih up. Yang mana dulu mereka toksik sama kamu, memporotin kamu, menipumu, playing victim ataupun apapun, dan ada beberapa yang tidak suka kamu sukses, akhirnya kamu lebih jaya dari mereka. Tuh, atas perjuanganmu, atas kesabaranmu, semesta mendukungmu. Ya. Dimana kebahagiaan cinta sejati dari dirimu. Kamu akan memberikan kebahagiaan untuk dirimu dari dirimu. Ya, tanpa ada embel-embel, ayo kamu harus mencintaiku, aku balas mencintaimu, enggak. Ya. Jadi saya merasakan energinya di sini, kamu akan memberikan cinta utuh full untuk dirimu sendiri. Makanya tadi saya bilang ada cinta tidak ada cinta sama aja. Yang penting saya yang harus bertanggung jawab untuk mencintai diriku tanpa minta validasi pada siapapun. Toh dia datang itu bonus. Toh kalau kamu pergi juga ya silahkan. Gak mau maksa, gak mau ngemis. Yang penting ada duit. Saya gak mempersulit siapapun. Dan saya tidak mau dipersulit. Nah ini kamu punya moto, kamu punya prinsip. Yang mana dulu kamu pelin-pelan, kekanak-kanakan, childish ya. Sekarang tidak. Kamu tegas. Dan kamu tahu siapa yang harus bersamamu dan siapa yang harus di-cut dalam hidupmu. Wah, ini keren ini ya. Dimana akhirnya orang-orang itu malu. Yang mana dulu memporotinmu ya, malu. Kenapa? Karena ya ibaratkan dia sudah tidak bisa apa ya kalau dibilang tidak bisa menggapaimu lagi gitu. Ya dan topengnya juga sudah kebuka. Ya, jadi dia menjauh itu bukan karena tidak suka kamu, tapi karena dia merasa bahwa ya manipulasi kita itu sudah nggak bisa berdampak pada kamu lagi gitu. Kamu sudah nggak bisa dibodoh-bodohi lagi dengan kata ini itu ya, rayuan-rayuan manis, nggak ada. Jadi kamu punya prinsip untuk dimana bisa lebih up terhadap kebahagiaan diri sendiri tanpa mengemis cinta dari dirinya. Tuh, Cicak sudah menegaskan. Ya, jadi pola hidupmu akan menjadi pola hidup yang baru di mana kamu yang bertanggung jawab atas dirimu. Dan akhirnya apa? Karena kamu tenang, kamu bisa menerima akan takdirmu, hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia. Dan akhirnya apa? Semua yang kamu rasa susah kemarin terbayarkan. Contoh, ada beberapa yang mempunyai hutang, akhirnya bisa step by step lunas. Yang kedua, mungkin kamu kemarin hubungannya dengan orang-orang toksik itu ya, ribut-ribut, kamu lebih pemaafan. Dan akhirnya apa? Mereka juga akhirnya rendah diri dan rendah hati untukmu. Rendah diri artinya malu. Rendah hati akhirnya welcome terhadapmu. Tetapi ya itu ada batasan. Dimana sudah nggak ada marah-marah lagi ya. Tetapi kamu punya batasan. Akhirnya apa? Mereka segan sama kamu. Mereka menghormatimu. Ya. Dan kamu pun berbagi dari lebihmu. Dimana karena kamu memang mau kasih. Bukan karena diminta-minta. Nah ini bedanya di situ. Ya. Kamu akan memberikan kalau kamu mau. Kamu berbagi. Tetapi kamu anti diminta-minta. Ya. Jadi kamu berbagi, tapi kalau kamu ada yang minta sebesar itu kamu gak kasih. Nah ini, jadi kamu punya value yang up,
dan mereka merasa wow, ya. Dan tadi mereka menyesal, kenapa kamu orang baik sepertimu mau gitu. Dimana kan dia merasa bahwa pasti kalau saya jahatin kamu lah pasti lebih jahat gitu. Tapi tidak, kamu lebih baik gitu, memaafkan. Dan akhirnya apa? Karma itu ada. Dimana kamu mendapatkan karma baik dari semesta, dan dirinya akhirnya mendapatkan karma jahat karena perbuatannya. Mungkin dia dililit hutang, aset-asetnya disita bank, karena mungkin tidak bayar angsuran, atau di blacklist dari bank, ataupun ada kasus hukum ya, yang mana ya dia menipumu, tapi akhirnya ada orang yang memberikan pembelaan untukmu, yaitu melaporkannya ke jalur hukum tanpa kamu repot-repot mengotori mulutmu, pikiranmu, tenagamu ya, karena ulahnya juga ya. Nah ini ada kasus hukum, ataupun aset-asetnya disita, dilelang. Dan bahkan mungkin dia kalaupun ada pengkhianatan di sini, dia sudah berpisah dengan pasangannya. Ya, ini dia mau kembali ke kamu karena dia merasa bahwa dirimu yang bisa mengcover semuanya dari sisi apapun, terutama dalam finansial. Tetapi kamu sudah tidak memberikan ruang. Dia menyesal. Penyesalannya ini ya berdampak ke dirinya, yaitu ada beberapa yang sakit-sakitan karena ya pikiran bingung siapa yang harus menjadi supply lagi, nggak ada orang yang mau jadi donaturnya lagi karena mungkin seiring usia karismanya sudah menurun, hutangnya banyak, dia bingung ya. Sekarang orang juga pada tahu semua topengnya, nggak ada yang membantu dia ya. Nah ini jadi dia pusing, dan karmanya yaitu sakit-sakitan dan nggak punya duit. Orang lain pun ogah membantu dia karena tahu karakter aslinya, yang mana semesta membukakan itu. Yang dulu mungkin bahkan dia menghasut ya orang ini untuk membencimu, tetapi akhirnya apa? Semesta membuka topengnya, akhirnya mereka sendirilah yang akhirnya berkonflik tanpa bantuanmu, tanpa capek kamu memberikan statement apapun ya, tapi semesta berpihak padamu. Nah ini ya, dan yang paling utama adalah kamu lebih bahagia daripadanya. Ya saya rasakan energinya di situ karena kamu berani melepaskan, kamu berani menerima takdirmu. Kamu lebih bahagia, dan kebahagiaan itu adalah bentuk pembalasan yang elegan dari dirimu ke dirinya, dimana kamu lebih sukses, lebih jaya, badanmu lebih terurus. Kalau kamu punya anak, kamu bisa urus anak tanpanya ya, dan kamu dipenuhi cinta, dimana karena kondisi energimu up ya, di level tertinggi, akhirnya kamu dipenuhi dengan cinta dari orang-orang sekelilingmu. Tidak seperti kemarin, kamu dipenuhi dengan orang-orang toksik karena penuh dengan tekanan, amarah, ambisi, sakit hati, dan kekecewaan. Kamu lebih melepaskan ke depan, di mana saya menerima, saya harus tenang, saya enjoy, saya happy, dan akhirnya kebahagiaan itu tercover dalam hidupmu. Orang semua menyanjungmu, menghormatimu, karena kamu juga ramah, kamu menghormati, kamu baik, mereka sayang sama kamu. Dan karma-karma baik pun berlipat ganda untukmu dari sisi keuangan, dari sisi penghasilan, dari sisi pelunasan hutang, kesehatan, dan yang paling utama adalah karisma. Orang menghormatimu, orang menghargaimu, bukan karena uangmu, tapi karena kepribadianmu dan karismamu. Dan orang-orang yang jahat akhirnya ya ketemu dengan yang jahatnya juga. Kamu ibaratkan diberikan benteng di mana ya versi lamamu sudah jauh dikubur di sana. Kamu dengan versi barumu, dengan kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera. Wah, ini keren ini ya. Jadi kamu dipenuhi cinta. Cinta dari dalam diri dan cinta dari luar diri. Di mana dalam dirimu full karena dirimu mencintai, menyayangimu. Akhirnya kamu menarik orang-orang di luar dirimu untuk datang menyayangi, mencintaimu. Orang-orang yang toksik akhirnya sadar diri dan menjauh karena tadi ada tameng yang mana semesta melindungi kamu dari dirinya yang jahat. Wah, keren ya. Jadi selalu menaburkan karma baik, selalu berserah, tahu bahwa semua yang ada terjadi dalam dunia ini semua baik. Karena semesta akan memberikan yang terbaik untuk orang baik, dan sebaliknya karma buruk untuk orang yang jahat. Dan kondisinya kamu menabur karma baik, menerima semua yang terjadi dalam hidupmu, dan akhirnya kamu dituntun untuk menuju ke kebahagiaan sejati, kebahagiaan jiwa. Dan ya saya lihat kamu dipenuhi keberuntungan,
dipenuhi kasih sayang yang tulus. Dan dari sisi kesehatan pun, kalau ada yang sakit berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur sembuh. Dan saya lihat juga kamu akan menikmati hidupmu. Kamu pergi kemanapun bisa, enjoy, pergi liburan bisa, ada uang berlipat ganda datang kepadamu. Yang mana dulu mereka pernah ambil, pernah menipu ya, tapi akhirnya semesta membalikkan. Usahamu lancar, bisnismu berjalan bagus, dan yang paling utama orang menghormati, menyayangi kamu dengan tulus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana kedepannya kamu akan dikelilingi kebahagiaan dan cinta. Jadi jangan takut, hari ini mungkin lagi gak bagus, tetapi ingat ke depan kamu akan dipenuhi kasih sayang, cinta, kasih. Karena apa? Kamu mengupgrade dirimu, di mana kamu mau berubah. Sehingga apa? Kamu mau berubah dalam dirimu sehingga realita atau hidupmu yang nyata itu juga berubah. Ya, karena kamu mau berubah dari dirimu. Yang mana kamu dulu sombong, arogan, takut, ya sekarang lebih ramah, senyum, jadi orang welcome. Dan itu akhirnya yang tadi saya bilang, kamu mengubur pola lamamu, kamu membuka dengan pola baru, dan akhirnya kamu terberkati. Dan juga bisa memberkati siapapun. Ya, jadi kamu banyak, kalau dibilang, ya pokoknya intinya banyak kebahagiaan lah. Ya, kebahagiaan satu persatu mulai muncul. Karena kamu diberkati semesta. Karena kamu sadar diri bahwa yang memiliki, kita ini hanya numpang gitu. Jadi berserah. Tidak usah pakai logika, tapi pakai hati, jiwa. Semesta akan menuntun yang terbaik dan memberikan apapun yang kamu inginkan. Oke, itu yang saya lihat dari kondisi cinta. Ke depan kamu akan mendapatkan banyak cinta kasih. Ya, dari semesta dan dari sesama. Jangan takut ya. Oke, dan mereka-mereka yang saya lihat di sini untuk koneksinya yang mana toksik kepadamu, dan wajib kamu berhati-hati karena dia hanya datang untuk melukai dan ya akhirnya malu sendiri ya. Karena di sini juga ada yang bermulut manis pada saat kamu sudah baik, dia ngelunjak, saat kamu nolong dia malah mendorongmu supaya kamu ikut jatuh ya. Ini hati-hati aja. Karena ada yang tidak suka dengan kesuksesanmu. Kira-kira siapa mereka? Kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya. Kota dan negara. Oke, kita ke inisial dulu. Di mana kamu terkoneksi dengan huruf O, huruf D, huruf U, K, X, B, N, A, Y, F, S, R, P, L, V, C, W, Q, Z, dan I. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate, kita lihat dari koneksi zodiaknya. Dimana untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Cancer, ada Aries, Sagittarius, Capricorn, Gemini, Leo, Scorpio, Virgo, dan Libra. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke kota. Kota ini apapun yang terkoneksi dengan dirinya, entah dia lagi kerja di kota itu, merantau, studi, atau memang dia di kota itu bersamamu bertemu, ataupun kalau dia punya suku, ataupun kampung, atau kabupaten, dia berada tinggal di situ, berarti mewakili adalah kotanya ya. Jadi semua ini bicara tentang kota ya. Kamu yang menyesuaikan saja ya. Diwakili oleh kotanya kalau dia di kabupaten ataupun di kampung ya, atau sukunya gitu. Oke, kita lihat untuk kota. Baik, untuk kota di sini kamu terkoneksi dengan Seram, Palembang, Samarinda,
Aceh, Kendari, Jakarta, Kupang, Padang, Mamuju, Jambi, Pekanbaru, Jayapura, Banjarbaru, Yogyakarta, Sorong, Surabaya, Lampung, Makassar, Sofifi, Medan, Ambon, Semarang, Pontianak, Gorontalo, Bengkulu, Manokwari, Palu, Bandung, Manado, Nabire, Denpasar, Pangkal Pinang, Palangkaraya, dan Mataram. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi untuk koneksi negaranya. Ini sama tempat dia bekerja, tempat asal negara sana, ataupun kalian bertemu di negara itu, atau dia merantau, ataupun studi, ataupun apapun yang berkaitan dengan negara. Kita lihat untuk negara. Untuk negara di sini kamu terkoneksi dengan Thailand, Inggris, Rusia, Belanda, Prancis, Filipina, Amerika, Spanyol, Brazil, Cina, Jepang, Korea, Malaysia, Argentina, Maroko, Singapura, Jerman, Denmark, Australia, Meksiko, Panama, Swiss, Turki, Kolombia, Kanada, Myanmar, Nigeria, Vietnam, South Africa, New Zealand, Austria, India, dan ada Italia. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate. Dan ingat, kewaspadaan itu perlu, tetapi ingat tetap harus rendah hati, bahagia, dan penuh rasa syukur agar semesta melindungi kamu dari dirinya yang jahat. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.